Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Ini Bu, kebetulan saya ini ada sedikit yang mau dibicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia atau punya waktu untuk hari ini? Oh iya Pak, Alhamdulillah hari ini saya punya waktu untuk Bapak. Kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan? Saya lihat Bapak ini serius sekali. Jadi begini Bu, saya kan ini ada rencana untuk pengembangan diri ke depannya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Jadi hari ini saya ingin di coaching oleh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Pak, saya bersedia. Kira-kira ada permasalahan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan? Jadi yang ingin saya sampaikan Bu, saya melihat murid-murid ketika saya masuk mengajar, murid-murid itu kelihatan kurang antusias Bu. Kemudian itu murid-murid saya, meskipun saya tidak izinkan bawa handphone, mereka juga tetap membawa handphone. Jadi mereka itu sangat senang ketika belajar menggunakan handphone Bu, seperti itu. Oh iya Pak, dari masalah yang Bapak ceritakan barusan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan pada pertemuan kita hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu adalah kemampuan saya untuk mendukung murid dalam proses belajar. Jadi saya berharap saya tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar untuk mereka, tapi mereka bisa lebih mandiri. Dan setelah mereka mandiri, saya berharap mereka itu bisa lebih antusias, lebih bersemangat. Kemudian saya juga ingin agar mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi murid-murid ini saya perhatikan belum terpenuhi kebutuhannya pada saat pembelajaran, Bu. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Kira-kira dari kompetensi yang Bapak jelaskan tadi, apa tujuan dari percakapan kita hari ini Pak? Jadi tujuan saya hari ini yang pertama, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, yaitu murid-murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, kebetulan saya sedang mempelajari tentang kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi, dan yang menurut saya baca bahwa kebutuhan murid belajar itu harus dipenuhi oleh guru. Jadi anak-anak akan terlibat aktif dalam pembelajaran ketika kebutuhan mereka itu terpenuhi. Jadi kebutuhan belajar murid yang sempat saya pelajari dari pelatihan mandiri di PMM itu yang pertama adalah kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan profil pelajar murid. Dari identifikasi yang saya lakukan tentang kebutuhan belajar murid, saya berencana ingin membuat media pembelajaran yang dapat diakses oleh murid baik itu di media sosial, kemudian maupun di YouTube. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, sangat luar biasa Pak ya. Kira-kira dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi, ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilannya kira-kira seperti apa Pak? Jadi indikator keberhasilannya yang pertama adalah saya mampu menyediakan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Artinya saya mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga mampu untuk membaca atau mengerti atau memahami bagaimana perasaan murid ketika masuk belajar. Jadi ini murid-murid kadangkala berangkat dari rumah itu berbagai macam perasaan mereka miliki. Jadi saya juga ingin selain pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan, saya juga ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Jadi secara sosial dan emosional murid-murid itu lebih siap untuk belajar, sehingga saya berharap hasil pembelajaran bisa lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin indikator keberhasilannya adalah saya mampu menyediakan dukungan berupa media pembelajaran yang berbasis TIK. Mungkin seperti itu, Bu. Ada 3. Oh iya, ada 3 Pak ya, skala indikator keberhasilan kita. Kemudian Pak,
kira-kira untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE tersebut, kira-kira selama ini apakah Bapak sudah mendapatkan dukungan dari sekolah? Jadi dukungan yang saya dapatkan selama ini sudah ada. Ya, mungkin sisa perlu dimaksimalkan kembali, mungkin perlu membangun lagi komunikasi dengan semua stakeholder di sekolah agar rencana saya ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga selain sudah mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, saya juga berusaha untuk mencari banyak literatur untuk mendukung apa yang akan saya lakukan ke depannya, Bu. Luar biasa Pak ya. Berdasarkan dukungan tersebut, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi Bapak? Jadi berdasarkan dukungan yang telah saya dapatkan selama ini, jadi hal-hal yang saya lakukan itu adalah yang pertama, saya mengumpulkan beberapa literatur untuk merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian saya juga berusaha untuk meminta saran kepada rekan-rekan sejawat bagaimana sebenarnya strategi yang terbaik untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid tadi. Kemudian berikutnya saya juga ada di dalam suatu komunitas, yaitu komunitas MGMP. Saya juga berusaha untuk sharing, untuk bertanya kepada teman-teman, karena teman-teman yang lebih senior kan tentu punya lebih banyak pengalaman lagi. Luar biasa Pak ya. Kan ini Bapak sudah melakukan beberapa usaha Pak ya. Kira-kira kalau diukur skala 1 sampai 10, usaha yang Bapak lakukan selama ini sudah berada di skala berapa, sudah ada di angka berapa, kemudian ke depannya Bapak ingin meningkatkan ke angka berapa? Kalau usaha yang selama ini saya terapkan, mungkin itu baru ada di skala 4 atau 5, Bu. Jadi saya berharap setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, dan memanfaatkan TIK, mungkin saya ada di angka 8 dan 9 nantinya. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Biasanya ya Pak ya, kalau kita melakukan sesuatu, kadang ada hambatan. Kira-kira hambatan apa yang bisa Bapak hadapi, kira-kira kemungkinan hambatan yang akan Bapak hadapi kira-kira seperti apa? Jadi hambatan yang mungkin saya alami adalah yang pertama, saya kan termasuk sibuk ya, sibuk. Jadi mungkin saya ada di satu sisi mungkin atau di suatu waktu mungkin ada beberapa hal mungkin yang saya lupa dalam proses pelaksanaannya nanti. Kemudian murid-murid juga tentu perlu pembiasaan, tapi saya akan berusaha supaya apa yang saya terapkan nantinya mampu diikuti oleh murid dan saya juga bisa lebih fokus nantinya. Oh iya Pak, dari dua hambatan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira bagaimana usaha Bapak untuk mengatasi hambatan tersebut? Jadi hambatan yang pertama mungkin saya sering lupa karena saya banyak kegiatan. Hal yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat catatan hal-hal apa yang akan saya lakukan pada saat saya melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Dari catatan-catatan itu saya berharap tidak ada langkah yang tidak saya lakukan. Kemudian saya juga akan membuat jadwal lini masa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai mungkin ke depannya saya juga ingin meminta Ibu untuk bisa mendampingi saya dalam melakukan percakapan refleksi dan kalibrasi. Kemudian saya juga akan meminta kepala sekolah saya untuk mengingatkan, dan rekan-rekan lain saya akan menempel jadwal atau lini masa pelaksanaan kegiatan saya ini di meja saya agar teman-teman saya dapat mengingatkan saya. Sekaligus saya juga akan memasang jadwal tersebut di rumah agar keluarga juga bisa mengingatkan. Mungkin seperti itu. Kemudian tadi itu yang masalah ini ya, lupa. Kemudian masalah yang kedua tadi adalah murid-murid yang belum terbiasa. Mungkin pada saat sebelum pembelajaran saya akan coba mencari video di YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi.
saya akan mengajak murid-murid untuk menonton secara bersama-sama bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan guru lain di Indonesia. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Jadi kira-kira kan Bapak tadi menyampaikan ingin saya mendampingi Bapak ya, salah satunya itu dalam mengobservasi pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan. Kira-kira target waktu yang kita butuhkan itu kira-kira berapa Pak? Kira-kira pelaksanaannya ini saya kan pertama akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, saya juga akan membuat LKPD, dan saya juga akan membuat media pembelajaran yang mungkin saya upload nanti di media sosial dan YouTube. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, ini kan hari Senin, insya Allah hari Senin depan Ibu sudah bisa mengobservasi saya di kelas. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Kira-kira dari percakapan kita ini ada kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan? Jadi hal yang bisa saya simpulkan hari ini adalah yang pertama bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan meminta dukungan orang-orang di sekitar saya agar dapat mengingatkan saya pada saat perencanaan sampai pelaksanaan nanti tidak ada hal yang terlupakan. Kemudian yang ketiga, saya akan membiasakan murid atau saya akan memberikan dukungan kepada murid yaitu pembiasaan melalui tayangan agar mereka nanti paham nantinya pada saat mengikuti pembelajaran, yaitu berupa tayangan video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang berikutnya adalah saya akan mempersiapkan secara lahir dan batin, kemudian saya akan menata lingkungan kelas agar saya dapat melaksanakan apa yang telah saya rencanakan. Mungkin seperti itu. Iya Pak. Mudah-mudahan usaha Bapak ini berjalan lancar, kemudian minggu depan kita bisa bertemu kembali Pak ya, dalam ruangan kelas mungkin dalam rangka mengobservasi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi TIK dan KSE yang akan Bapak laksanakan. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin saya kira cukup. Mungkin ya nanti pada saat hari Senin saya akan menghubungi Ibu 1 hari sebelumnya agar pada saat pelaksanaan saya dan Ibu bisa sama-sama di ruangan. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak, kalau begitu mungkin bisa kita akhiri percakapan coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Bapak semangat terus ya. Yes. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita mulai belajar ya, Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Berdiri siap. Selamat pagi. Mengawali pembelajaran, sebelum kita mulai, apakah hari ini semua hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat, Pak. Luar biasa. Ya. Baik, coba diperhatikan sebentar ke slide yang Bapak ingin tampilkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rangka tubuh manusia ya? Ya Pak. Ya Pak. Kira-kira kalau dari keempat emoji yang tampil di depan itu kira-kira saya ingin meminta ada mungkin 1 atau 2 orang ya? Ya silahkan Agung, kira-kira ada di emoji bagian mana? Perasaan saya hari ini berada di emoji pertama. Pertama ya? Tersenyum ya, bahagia. Oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran inti, Bapak ini coba
menampilkan sebuah gambar. Gambar apakah itu? Gambar tulang ya. Ya, luar biasa. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pengamatan dan diskusi kelompok, kalian dapat mendefinisikan sendi pada tubuh manusia dengan benar. Jadi sebelum saya terangkan ini, cara kerjanya, kita bagi kelompoknya dulu. Ya. Namanya ini sendi peluru, kemudian sendi pelana, terus sendi putar. Jadi tujuannya ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian langkah-langkahnya, kalian cukup membuka Google Chrome, ya. Kemudian di-scan salah satu QR code di depan ini yang ada 4. Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Apa yang kalian tuliskan di LKPD dalam bentuk hasil pengamatan dan kesimpulan, sebentar kalian akan presentasikan di depan. Ya. Apakah semua kelompok sudah siap? Ya. Kira-kira yang ingin tampil pertama dari kelompok mana? Silahkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Igede Yoga Pratama. Silakan, nama saya Indrita Putrisyono. Perkenalkan nama saya Angelika Media. Silakan, nama saya Ibu. Saya persilahkan untuk Angelika membaca. Terima kasih atas kesempatannya, Yoga. Sendi nomor 1 dipasangkan dengan nomor B. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Nomor 2 dipasangkan dengan C. Sendi mati sinartrosis adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Saya lihat sudah presentasi semua. Dari 5 kelompok ini tampil sangat luar biasa. Kita berikan aplaus atau tepuk tangan kepada kita semua. Luar biasa hari ini ya. Sebagai kelanjutannya, sebelum kita masuk di sesi berikutnya nanti di bagian kesimpulan, Bapak ingin melakukan evaluasi dengan menggunakan kuisis mode kertas. Ya. Hari ini Bapak sangat senang dengan proses pembelajaran yang kita lalui. Tibalah kita di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Ya. Kita tadi di awal itu kan punya 3 tujuan pembelajaran, ya, 3. Maka kita dapat menarik juga kesimpulan sebanyak 3. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa sendi adalah tempat pertemuan antar 2 tulang. Minggu depan kita akan mempelajari tentang otot. Silahkan dipersiapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Sehat juga hari ini. Iya.
Kan saya sudah mengobservasi Bapak mengajar di kelas Pak ya, pekan lalu. Kira-kira hari ini apakah ada yang ingin Bapak sampaikan? Jadi hari ini Bu, saya ingin mendapatkan lagi masukan dari Ibu. Jadi Ibu kan sudah mengobservasi saya di kelas. Jadi hari ini saya ingin tahu sejauh mana apa yang telah saya kembangkan terkait dengan kompetensi saya di kelas. Iya Pak, sangat luar biasa usaha yang telah Bapak lakukan di kelas ya. Kemarin kan saya sudah mengobservasi Bapak di dalam kelas pada saat mengajar. Kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak sampaikan waktu praobservasi kemarin, setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang sudah tercapai? Jadi hal-hal yang saya sudah capai ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, yang pertama saya sudah berhasil menerapkan di kelas pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga telah mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Kemudian untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid, saya sudah membuat beberapa macam media pembelajaran, misalnya media gambar, slide presentasi maupun video. Jadi saya buat postingan di Facebook, Instagram. Kemudian saya juga buat Reels di Instagram, kemudian saya membuat video di TikTok dan YouTube. Jadi murid-murid ketika pembelajaran saya berikan pilihan dengan menggunakan konten yang berbeda tapi materinya sama, dapat diakses di media sosial murid-murid, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok maupun di YouTube. Mereka bebas memilih. Jadi mereka pada saat pembelajaran itu merasa lebih bebas, merasa lebih senang. Kemudian saya perhatikan juga dengan integrasi TIK dalam pembelajaran, ini kan murid-murid sebelum-sebelumnya itu memang senang sekali membawa handphone. Alhamdulillah, karena saya izinkan membawa handphone, mereka itu sangat bahagia dalam proses belajarnya. Ya, luar biasa Pak ya. Kalau diukur dengan skala angka 1 sampai 10, kira-kira apa yang Bapak lakukan kemarin menurut Bapak sudah berada di angka berapa, Pak? Jadi awalnya kan ada di angka 4 atau 5 Bu ya. Sekarang saya perhatikan ini sudah sampai di angka 8. Itu sangat terlihat ketika saya melakukan kuis dengan menggunakan Quizzes. Itu murid-murid itu sangat senang, sangat bahagia. Ya, jadi di situ saya melihat bahwa proses pembelajaran hari ini betul-betul bermakna, betul-betul murid senang. Jadi saya sudah merasa mampu mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Iya Pak. Kan kemarin saya mengobservasi Bapak di dalam kelas ketika mengajar. Kalau boleh saya sampaikan, saya ingin memberikan saran kepada Bapak untuk ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Apa boleh Pak? Silakan Bu. Iya, dari hasil pengamatan saya kemarin pada saat Bapak mengajar, mungkin ya ke depannya Bapak bisa memberikan penguatan kepada murid-murid Bapak sehingga anak-anak itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Jadi ke depan ini setelah saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya akan tetap melaksanakan ini, saya akan terus berlatih karena sesuatu kalau tidak dilatih itu mungkin akan stagnan saja atau bahkan menurun. Jadi saya berharap ketika saya terus berlatih itu akan meningkat. Kemudian pengembangan diri selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menjadi guru yang lebih atraktif di depan anak-anak. Mungkin saya akan coba membuat beberapa ice breaking supaya anak-anak lebih siap lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Sangat luar biasa rencana Bapak ya. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Pak dari percakapan kita hari ini? Mungkin saya kira cukup Bu. Saya sudah mendapatkan gambaran tentang pengembangan diri yang telah saya lakukan.
Iya, Pak. Terima kasih banyak. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya lagi untuk mengembangkan terus kemampuan Bapak dalam kompetensi pedagogi dalam pembelajaran berjalan lancar. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhiri saja percakapan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.